Selamat datang kembali di Gol Gila TV, tempat Anda mendapatkan berita sepak bola terkini yang telah dirangkum khusus untuk para sakermania. Tanpa berlama-lama, inilah informasi pertama yang mengejutkan. Andres Iniesta, legenda hidup FC Barcelona, tengah menapaki jalur menuju karir baru sebagai direktur sepak bola timnas Maroko. Namun, sebuah kabar buruk datang minggu ini. Negosiasi antara Iniesta dan Federasi Maroko terhenti mendadak karena perbedaan finansial yang tak bisa disepakati. Sementara itu, Maroko terpaksa memilih Muhammad Wahbi sebagai pelatih untuk menggantikan Walid Regragui yang hengkang. Di Jerman, Bayern Munchen menunjukkan dominasinya di Bundesliga dengan kemenangan telak 4-1 atas Borussia Mönchengladbach. Dengan Luis Diaz yang kembali memukau, Bayern semakin kukuh di puncak klasemen dengan 66 poin. Gladbach, sementara itu, terperosok di papan tengah. Beralih ke Prancis, di Ligue 1, PSG mendapat mimpi buruk setelah kalah 3-1 dari Monaco di Parc des Princes. Meskipun Bradley Barcola sempat memberi harapan, PSG tak mampu menahan dominasi Monaco yang kembali menjadi momok menakutkan mereka di kompetisi domestik. PSG mungkin berhasil menyingkirkan Monaco di Liga Champions, tetapi di Ligue 1, mereka seakan tak bisa lepas dari cengkeraman sang musuh. Kita semua sudah tahu bahwa Cristiano Ronaldo adalah legenda sepak bola yang tak kenal lelah mengejar rekor. Namun, ada satu hal yang bikin penasaran. Mungkinkah ini menjadi akhir dari perjalanan CR7 di Spanyol? Kenapa dia tak akan pernah kembali bermain di La Liga lagi? Jawabannya ada di balik keputusan besar yang mengejutkan dunia sepak bola. Ronaldo kini menjadi pemilik UD Almeria. Bukan hanya pemain, tapi pemilik klub. Tapi, apa sebenarnya yang membuatnya mengambil langkah ini? Dan, apakah ini berarti pintu Real Madrid untuk Ronaldo sudah tertutup? Cristiano Ronaldo, yang kini sudah berusia kepala 4, masih memiliki ambisi besar di dunia sepak bola, terutama untuk mencetak 1000 gol sepanjang karir. Namun, ada hal menarik yang harus kita soroti. Ronaldo tak tertarik menjadi pelatih, alih-alih itu, dia memilih menjadi pemilik sebuah klub sepak bola. Dan klub yang dipilihnya bukanlah raksasa Eropa seperti Manchester United yang pernah dia impikan, melainkan sebuah tim di kasta kedua Spanyol, UD Almeria. Lantas, bagaimana bisa Ronaldo yang dikenal sebagai ikon global ini beralih menjadi co-owner klub yang jauh dari spotlight La Liga? Semua dimulai dari pertemuan dengan pengusaha Mohamed Al-Khareji, yang akhirnya menjadi kunci dari proses akuisisi ini. Setelah sebelumnya berniat membeli Manchester United, Ronaldo kini lebih memilih untuk menggandeng Al-Khareji dalam bisnis kepemilikan Almeria. Akhirnya, pada awal 2026, Ronaldo resmi masuk sebagai pemilik saham 25% klub Segunda Division ini. Meskipun tak memiliki posisi langsung sebagai pemilik tunggal, Ronaldo jelas membawa aura global dan potensi besar untuk Almeria. Namun, ada risiko besar di balik keputusan ini, terutama dengan adanya UU anti-Pique yang membatasi pemain aktif untuk terlibat dalam kepemilikan klub. Apa artinya ini bagi Ronaldo dan masa depannya di Spanyol? Apakah ini berarti Ronaldo akan pensiun jauh dari La Liga? Atau masih ada harapan untuk melihatnya kembali mengenakan jersey Real Madrid? Di Inggris, berita buruk datang bagi calon bek Liverpool, Jeremy Yachowat. Baru beberapa hari resmi bergabung, dia harus menelan pil pahit ketika bahunya cedera parah dan harus menjalani operasi. Namun di sisi lain, Florian Sotoka yang nyaris dilupakan, justru menerima kabar gembira dengan perpanjangan kontraknya hingga 2027 di RC Lens, menunjukkan loyalitasnya di tengah perjalanan tim. Mason Greenwood di Marseille juga berada dalam sorotan. Meski tampil gemilang dengan 24 gol dan 8 assist, hubungan buruk dengan direktur olahraga tim membuat sang penyerang ingin angkat kaki. Apakah Arab Saudi menjadi jalan keluar bagi Greenwood untuk menyelamatkan karirnya? Napoli meraih kemenangan penting di Serie A setelah menundukkan Torino 2-1, dengan Alisson Santos dan Elif Elmas mencetak gol. Real Madrid juga meraih kemenangan dramatis 2-1 atas Celta Vigo, berkat gol penentu dari Federico Valverde di menit akhir. Madrid kini menunggu kembalinya Kylian Mbappe, yang masih berjuang melawan cedera lutut, menjelang pertemuan krusial dengan Manchester City di Liga Champions. Apakah Arsenal akan berhasil merekrut Francesco Pio Esposito? Atau Inter akan mempertahankan permata mereka? Temukan jawabannya di tengah ketegangan bursa transfer yang memanas. Arsenal kini tengah mengincar Francesco Pio Esposito,
bintang muda Inter yang diprediksi menjadi penyerang masa depan Italia. Namun, rumor transfer ini mendapat respons keras dari CEO Inter, Beppe Marotta. Meski Arsenal dikabarkan menunjukkan ketertarikan besar, Marotta dengan tegas membantah adanya kontak antara kedua klub, menyatakan bahwa Inter bukan klub yang menjual pemain dengan sembarangan. Sebuah drama transfer yang bisa mengguncang bursa transfer.